Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia senja seperti sekarang, hati sering terasa lebih mudah lelah. Malam terasa panjang, pikiran sulit diam, dan doa sering diiringi air mata. Ada rasa takut yang dipendam, ada rindu pada hidup yang dulu terasa ringan, dan dewi harga diri yang ingin tetap dijaga. Terlebih saat utang masih ada dan belum terselesaikan. Banyak lansia memilih tersenyum di luar, tapi gelisah di dalam hati. Mungkin Bapak dan Ibu juga sering berkata pelan dalam doa, "Ini tentang saya, ya Allah." Perasaan ini wajar Bapak dan Ibu. Di usia lanjut, hati menjadi lebih peka. Kita tidak lagi mengejar banyak hal, hanya ingin hidup tenang dan wafat dengan baik. Saat ada utang, yang berat bukan hanya jumlahnya, tapi rasa takut jika belum sempat menyelesaikan. Namun ini bukan tanda iman lemah. Ini bukan hukuman. Ya, ini adalah proses alami usia dan bagian dari ujian hidup. Allah Maha tahu batas kemampuan hambanya. Allah tidak sedang menjatuhkan, Allah sedang mendidik hati untuk bersandar. Ada seorang ibu berusia 68 tahun. Setiap malam ia berdoa sambil menangis karena masih memiliki utang kecil. Ia takut meninggalkan beban. Cerita seperti ini bukan hanya 1-2 orang. Bapak dan Ibu dari Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, bahkan yang tinggal di luar negeri. Perasaan itu sering sama. Saat mendengar kisah ini, banyak yang terdiam dan berkata dalam hati, "Saya juga pernah seperti itu." Jika rasa takut ini terus dipendam, hati menjadi gelisah, tubuh mudah sakit, dan pikiran tidak pernah benar-benar tenang. Hubungan dengan keluarga terasa canggung karena rasa sungkan. Namun yang paling menyakitkan adalah ketika lansia mulai merasa hidupnya tidak lagi penting. Merasa tidak dibutuhkan, bahkan merasa hanya menjadi beban. Perasaan ini jarang diucapkan, tapi sangat menyayat hati. Bapak dan Ibu, nilai hidup tidak diukur dari lunas atau tidaknya utang. Allah melihat niat, usaha, dan doa yang tidak pernah berhenti. Usia tua bukan tanda kegagalan, justru tanda kedewasaan iman. Selama hati masih berharap kepada Allah, Bapak dan Ibu tetap berharga, tetap mulia, tetap dicintainya meski hidup sedang diuji. Peganglah satu hal ini. Saat Allah menguji dengan utang yang menumpuk, jangan putus asa. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang berserah. Di segmen berikutnya, kita akan belajar bagaimana menenangkan hati saat ujian ini terasa berat, agar doa kembali menjadi tempat pulang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada masa ketika harapan terasa kecil, sementara beban hidup terasa besar. Jadi usia di senja kita tidak lagi mengejar banyak hal, hanya ingin hati tenang dan tidur lebih nyenyak. Namun ketika utang masih ada, pikiran sering menolak untuk benar-benar beristirahat. Ada rasa takut jika suatu hari nanti tidak sanggup menyelesaikannya. Ada rindu pada hidup yang lebih sederhana. Dan ada harga diri yang ingin tetap dijaga meski keadaan tidak selalu mendukung. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah menarik napas panjang dan berkata dalam hati, "Ini tentang saya, dan saya ingin hidup lebih tenang." Secara alami, di usia lanjut, kebutuhan terbesar bukan lagi materi, melainkan rasa aman dan kepastian batin. Ketika utang belum selesai, otak dan hati terus bekerja, seolah tidak memberi ruang untuk diam. Ini bukan karena Bapak dan Ibu kurang bersyukur atau kurang beriman. Ini adalah respons manusiawi, dari jiwa yang ingin memastikan hidupnya tidak meninggalkan beban. Perasaan ini wajar, dan Bapak serta Ibu tidak perlu menyalahkan diri sendiri karenanya. Allah memahami kegelisahan ini lebih dari siapapun. Seorang bapak berusia 69 tahun pernah berkata, "Saya tidak takut miskin, saya takut merepotkan." Utangnya muncul karena ingin membantu keluarga, namun akhirnya justru menjadi beban pikiran. Ia jarang mengeluh, tapi wajahnya terlihat lebih cepat menua. Saat ia menceritakan ini, banyak lansia terdiam lama. Ada yang menunduk, ada yang mengusap mata karena cerita itu terasa sangat dekat. Dari dalam hati mereka berkata, saya pernah melakukan hal yang sama. Jika perasaan takut ini terus dipelihara, perlahan ia menggerogoti ketenangan hidup. Kesehatan terganggu karena stres yang tak terlihat. Hubungan dengan anak dan keluarga menjadi kaku karena rasa sungkan. Hati kehilangan damai dan harga diri menipis. Namun dampak paling menyakitkan adalah saat lansia mulai merasa dirinya tidak lagi dibutuhkan. Seolah keberadaannya hanya menambah beban bagi orang lain. Perasaan ini sunyi tetapi sangat dalam dan menyakitkan. Bapak dan Ibu, disinilah kita perlu memandang hidup dengan kacamata yang lebih lembut. Tidak semua utang adalah tanda kegagalan. Kadang ia adalah jejak pengorbanan. Bukti bahwa Bapak dan Ibu pernah berjuang, pernah memberi, pernah peduli. Nilai hidup tidak hilang hanya karena keadaan berubah. Bapak dan Ibu tetap berharga, tetap memiliki tempat, dan tetap dimuliakan, bukan karena apa yang dimiliki, tetapi karena siapa diri Bapak dan Ibu sebenarnya. Segmen ini ingin menegaskan satu hal, ketenangan batin adalah hak, bukan hadiah. Jika Bapak dan Ibu berkenan, bagikan di kolom komentar satu kalimat tentang hal yang paling
Bapak dan Ibu khawatirkan saat ini. Dengan menuliskannya, Bapak dan Ibu sedang meninggalkan jejak hidup yang bisa menguatkan lansia lain yang mungkin sedang memikul beban yang sama. Cerita Bapak dan Ibu bisa menjadi pelipur bagi seseorang yang hari ini merasa sendirian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia senja seperti sekarang, hati seringkali lebih peka dari sebelumnya. Hal-hal kecil mudah terasa besar, dan beban yang lama terpendam tiba-tiba muncul ke permukaan. Utang yang belum selesai membuat langkah terasa ragu, seolah setiap hari ada bayangan yang mengikuti. Ada rasa takut jika tidak sempat menuntaskan, ada rindu pada hidup yang lebih lapang, dan ada harga diri yang ingin tetap terjaga meski keadaan tidak sempurna. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah duduk diam, memandangi waktu yang berjalan lalu berkata dalam hati, ini tentang saya dan saya ingin tetap berarti. Pada tahap usia ini, manusia cenderung menilai hidupnya secara lebih mendalam. Kita mulai bertanya, apa yang sudah saya lakukan? Dan apa yang akan saya tinggalkan? Ketika utang masih ada, pikiran itu bisa berubah menjadi rasa bersalah yang berlebihan. Padahal ini bukan kesalahan pribadi, bukan pula tanda hidup yang gagal. Ini adalah proses alami usia. Ketika seseorang ingin menutup perjalanan hidupnya dengan rasa tenang, Bapak dan Ibu tidak bersalah karena ingin menyelesaikan segalanya dengan baik. Keinginan itu justru lahir dari hati yang bertanggung jawab. Seorang ibu berusia 73 tahun pernah berkata dengan suara pelan, saya hanya ingin pergi nanti tanpa meninggalkan beban. Ia bekerja keras sepanjang hidupnya membesarkan anak-anak dan berusaha jujur dalam setiap langkah utang yang ia miliki muncul di masa sulit. Bukan karena lalai. Saat ia menceritakan kisahnya, banyak lansia terdiam. Mereka merasakan hal yang sama, keinginan sederhana untuk menutup hidup dengan damai. Dalam hati banyak yang mengakui, saya pernah memikirkan hal itu. Jika rasa bersalah ini terus dibiarkan, ia dapat menggerogoti jiwa secara perlahan. Tubuh menjadi mudah lelah, pikiran kehilangan semangat, dan hubungan dengan keluarga terasa berat karena selalu dibayangi kekhawatiran. Ketenangan sulit diraih dan harga diri menurun. Namun yang paling menyakitkan adalah saat lansia mulai merasa hidupnya tidak lagi penting, seolah seluruh nilai dirinya diringkas hanya oleh satu masalah yang belum selesai. Perasaan ini sangat pribadi dan seringkali disimpan sendiri. Bapak dan Ibu, dengarkanlah ini dengan hati yang tenang. Nilai hidup seseorang tidak pernah dihapus oleh satu keadaan. Allah melihat perjalanan hidup secara utuh, niat, usaha, pengorbanan, dan doa yang tidak pernah berhenti. Usia tua bukan masa penghakiman, melainkan masa pemaknaan. Bapak dan Ibu tetap berharga, tetap bermakna dan tetap dicintai. Bahkan ketika hidup belum sepenuhnya, rapi keberadaan Bapak dan Ibu sendiri sudah memiliki arti yang besar. Segmen ini ingin meninggalkan satu keyakinan lembut. Keinginan untuk menuntaskan hidup dengan baik adalah tanda hati yang mulia, bukan beban. Dan jangan biarkan satu ujian menutupi seluruh nilai hidup yang telah Bapak dan Ibu jalani. Di segmen berikutnya kita akan mulai berbicara tentang harapan dan jalan kecil yang bisa ditempuh, tanpa memaksa, tanpa menyakiti diri sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada masa ketika hati terasa sangat lelah, bukan karena kurang iman, tapi karena terlalu lama menahan beban. Di usia senja kita tidak meminta banyak dari hidup. Kita hanya ingin hati tenang dan doa terasa ringan. Namun saat utang masih ada, pikiran sering kembali gelisah. Ada rasa takut, ada rindu pada hidup yang lebih sederhana, dan ada harga diri yang ingin tetap dijaga. Ini santai deh. Saya ingin tenang, ya Allah. Perasaan ini wajar, Bapak dan Ibu. Di usia lanjut, hati menjadi lebih peka. Saat ada utang, yang terasa berat bukan hanya jumlahnya, tetapi rasa tanggung jawab dan takut meninggalkan beban. Namun ini bukan tanda iman lemah. Ini bukan hukuman. Ini proses alami usia. Allah Maha tahu batas kemampuan hambanya. Dia tidak pernah tahu membuang di luar kesanggupan. Ada seorang bapak berusia 71 tahun. Utangnya tidak besar, tetapi pikirannya selalu gelisah. Suatu hari ia berdoa dengan jujur, "Ya Allah, saya tidak tahu jalan keluarnya." Keadaannya belum berubah, tapi hatinya lebih tenang. Banyak lansia mendengar kisah ini dan berkata dalam hati, "Saya pernah seperti itu." Jika kegelisahan ini terus dipendam, tubuh mudah sakit, tidur tidak nyenyak, dan hati kehilangan damai. Hubungan dengan keluarga terasa canggung. Namun yang paling menyakitkan adalah saat lansia mulai merasa hidupnya tidak penting, merasa tidak dibutuhkan dan merasa hanya menjadi beban. Perasaan ini sangat sunyi tapi sangat dalam. Bapak dan Ibu, nilai hidup tidak diukur dari lunas atau tidaknya utang. Allah melihat niat, doa, dan usaha yang terus dijaga. Selama hati masih berharap kepada Allah, hidup ini tetap bernilai. Usia sebab bukan akhir harapan, tetapi di masa untuk berserah dengan lebih tenang.
Bapak dan Ibu tetap berharga dan tetap dicintai Allah. Peganglah satu hal ini, ketenangan lahir saat hati mau berserah, meski jalan belum jelas. Jika Bapak dan Ibu berkenan, tuliskan satu doa pendek di kolom komentar. Dengan menuliskannya, ya Bapak dan Ibu sedang meninggalkan jejak hidup yang bisa menguatkan lansia lain yang sedang lelah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada saatnya hati ingin berbicara, tetapi mulut terasa berat untuk membuka. Di usia senja kita sering memilih diam agar tidak merepotkan siapapun. Utang yang belum selesai membuat langkah terasa hati-hati. Seolah setiap kata bisa melukai harga diri sendiri. Ada rasa takut disalahpahami. Ada rindu pada masa ketika berbicara terasa lebih mudah. Dan ada harap agar tetap dipandang bermartabat. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah menahan kalimat di dada dan berkata dalam hati, "Ini tentang saya, tapi saya takut jika harus menjelaskannya." Keengganan untuk berbicara adalah reaksi yang sangat manusiawi. Di usia lanjut, kebutuhan untuk menjaga martabat menjadi lebih kuat. Otak berusaha melindungi diri dari rasa malu dan penolakan. Ini bukan kelemahan, bukan tanda kurang berani. Ini proses alami usia, ketika seseorang ingin tetap dihormati meski sedang membutuhkan pengertian. Bapak dan Ibu tidak bersalah karena merasa sulit membuka cerita. Yang penting adalah menemukan cara yang paling aman dan lembut bagi hati. Seorang ibu berusia 75 tahun akhirnya memberanikan diri berbicara pada anaknya, bukan dengan keluhan tetapi dengan kejujuran. Ia berkata, "Ibu tidak meminta, ibu hanya ingin kamu tahu." Percakapan itu singkat, tidak langsung menyelesaikan masalah, tetapi hatinya terasa lebih ringan. Ia mengaku beban yang paling berat ternyata bukan utangnya, melainkan rasa sendirian. Banyak lansia mendengar kisah ini dan berpikir, "Saya juga ingin didengar meski sebentar." Jika rasa takut berbicara terus dipelihara, dampaknya bisa sangat dalam. Kesehatan batin terganggu karena emosi terpendam. Hubungan keluarga terasa berjarak karena tidak ada kejujuran. Ketenangan sulit diraih dan harga diri terasa rapuh. Namun luka paling sunyi adalah saat lansia merasa hidupnya tidak lagi penting untuk didengarkan. Seolah suaranya tidak membawa arti. Perasaan ini pelan-pelan memadamkan semangat. Bapak dan Ibu, berbicara dengan jujur bukan berarti merendahkan diri. Kejujuran yang disampaikan dengan tenang adalah bentuk keberanian yang sangat mulia. Allah mengetahui isi hati sebelum kata terucap. Usia tua bukan alasan untuk memendam segalanya sendirian. Bapak dan Ibu tetap berharga, tetap layak didengar, dan tetap memiliki suara yang berarti bahkan ketika suara itu disampaikan dengan pelan. Segmen ini ingin meninggalkan satu pesan lembut. Tidak semua beban harus dipikul sendiri. Ada kalanya hati perlu berbagi agar tetap kuat. Di segmen berikutnya, kita akan belajar bagaimana menerima keadaan dengan ikhlas tanpa mematikan harapan, sebuah keseimbangan yang sangat penting di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada masa ketika hati bertanya pelan, haruskah saya ikhlas atau masih boleh berharap? Di usia senja, pertanyaan ini sering datang saat malam sunyi. Utang yang belum selesai membuat pikiran berputar, sementara tubuh ingin segera beristirahat. Ada rasa takut jika berharap terlalu tinggi lalu kecewa. Ada rindu pada hidup yang lebih sederhana. Dan di harga diri yang ingin tetap terjaga meski keadaan belum berubah. Rumeng kepoyaman si windu pernah barak sewenam hari. Ini santai deh. Saya ingin ikhlas, tapi saya juga ingin ada harapan. Banyak orang keliru memahami ikhlas sebagai menyerah. Padahal secara psikologis, ikhlas adalah menerima kenyataan apa adanya, tanpa berhenti menjaga harapan yang realistis. Di usia lanjut, keseimbangan ini menjadi sangat penting. Jika hanya berharap tanpa menerima, hati mudah lelah. Jika hanya menerima tanpa harapan, jiwa bisa kosong. Ini bukan kelemahan iman, bukan pula kebingungan batin. Ini proses alami usia, ketika hati belajar berdamai sambil tetap melangkah. Bapak dan Ibu tidak bersalah karena masih berharap. Seorang bapak berusia 74 tahun pernah berkata, "Saya ikhlas dengan kondisi saya, tapi saya masih berdoa setiap hari." Ia tidak lagi memaksa keadaan berubah cepat, namun tidak berhenti berharap akan jalan yang lebih ringan. Ia mulai menjalani hari dengan lebih tenang, menyapa tetangga, menjaga kesehatan, dan berdoa dengan jujur. Banyak lansia mendengar kisah ini dan merasa tersentuh, karena di dalamnya ada keseimbangan yang mereka cari. Dalam hati mereka berkata, "Saya ingin belajar seperti itu." Tanpa keseimbangan antara ikhlas dan harapan, batin bisa goyah. Kesehatan terganggu karena emosi yang tidak stabil. Hubungan menjadi kaku karena hati mudah tersinggung. Ketenangan sulit bertahan dan harga diri perlahan menurun. Dampak paling menyayat adalah saat lansia merasa hidupnya tidak penting karena mengira berharap hanyalah beban. Padahal harapan yang sederhana justru menjaga jiwa tetap hidup. Bapak dan Ibu, ikhlas bukan berarti mematikan keinginan untuk hidup lebih baik.
Ikhlas adalah mempercayakan hasil kepada Allah, sambil menjaga langkah tetap jujur dan lembut. Usia tua adalah masa kebijaksanaan, masa di mana kita belajar berharap tanpa memaksa dan menerima tanpa menyerah. Bapak dan ibu tetap berharga, tetap bermakna, dan tetap layak memiliki harapan sekecil apapun itu. Ringkasan segmen ini sederhana, ikhlas menenangkan hati, harapan menguatkan jiwa. Jika Bapak dan Ibu berkenan, tuliskan di kolom komentar satu harapan kecil yang masih Bapak dan Ibu simpan hari ini. Dengan menuliskannya, Bapak dan Ibu sedang meninggalkan jejak hidup yang bisa menguatkan lansia lain. Harapan Bapak dan Ibu mungkin menjadi pengingat bahwa hidup masih layak diperjuangkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada satu ketakutan yang jarang diucapkan, namun sering hadir diam-diam di usia senja. Takut tidak sempat menyelesaikan semuanya. Bukan hanya utang, tapi juga urusan hati, hubungan, dan rasa damai. Waktu terasa berjalan lebih cepat, sementara tenaga tidak lagi sama. Ada rindu pada masa ketika hidup terasa panjang, ada harga diri yang ingin tetap utuh, dan ada harap agar hidup ini tetap berarti sampai akhir. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah merenung dan berkata lirih, ini tentang saya. Apakah hidup saya sudah cukup? Secara psikologis, di usia lanjut manusia mulai menghadapi apa yang disebut sebagai tahap penilaian hidup. Kita melihat ke belakang, menimbang yang sudah dan belum selesai. Ketika masih ada utang atau tanggungan, pikiran mudah terjebak pada rasa takut meninggalkan beban. Namun Bapak dan Ibu perlu tahu, ini bukan tanda kegagalan. Bukan pula kurang persiapan. Dan ini adalah proses alami usia ketika jiwa ingin menutup perjalanan dengan rapi. Perasaan ini muncul justru karena hati. Bapak dan Ibu masih peduli dan bertanggung jawab. Seorang nenek berusia 76 tahun pernah berkata, saya tidak punya banyak, tapi saya ingin pergi dengan tenang. Ia tidak mampu melunasi semuanya, namun ia memilih memperbaiki hubungan, meminta maaf dan memperbanyak doa. Ia berkata, oh, hati saya lebih ringan sekarang. Cerita ini membuat banyak lansia terdiam lama. Mereka menyadari, ketenangan tidak selalu datang dari menyelesaikan semua hal secara sempurna, tetapi dari keberanian menata hati. Dalam diam banyak yang berpikir, saya juga ingin seperti itu. Jika rasa takut akan belum selesai ini terus menekan, ia bisa merusak sisa-sisa ketenangan hidup. Kesehatan menurun karena kecemasan yang menahun. Hubungan terasa dingin karena hati sibuk dengan penyesalan. Ketenangan sulit hadir dan harga diri terguncang. Dampak paling menyayat adalah saat lansia merasa hidupnya tidak penting hanya karena tidak mampu menuntaskan semuanya. Padahal, nilai hidup tidak pernah diukur dari kesempurnaan akhir. Bapak dan Ibu, kebijaksanaan usia mengajarkan bahwa hidup yang baik bukan hidup tanpa celah, melainkan hidup yang dijalani dengan niat lurus dan hati yang terus belajar. Allah Maha mengetahui keterbatasan manusia. Usia tua bukan tuntutan untuk sempurna, tetapi kesempatan untuk berserah dengan jujur. Bapak dan Ibu tetap berharga, tetap dimuliakan, dan tetap bernilai meski ada hal-hal yang belum selesai secara duniawi. Segmen ini ingin meninggalkan satu penguatan penting. Ketenangan hidup tidak menunggu semua masalah selesai, tetapi lahir ketika hati berdamai dengan keterbatasan. Di segmen terakhir nanti kita akan merangkum semua perjalanan ini tentang utang, harapan, ikhlas, dan nilai hidup lansia dengan satu pesan besar. Bapak dan Ibu tidak pernah sendirian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di titik ini kita telah berjalan cukup jauh bersama. Dari rasa takut yang diam-diam dipendam, dari utang yang menekan hati, dari malam-malam panjang yang sunyi. Di usia senja, hidup memang tidak selalu ramah, tapi hati tetap ingin dimengerti. Ada rindu pada masa lalu, ada harga diri yang ingin tetap dijaga, dan ada harap kecil agar hidup ini tetap bermakna sampai akhir. Mungkin saat mendengarkan semua segmen ini, Bapak dan Ibu perlahan menyadari, ini tentang saya. Dan ternyata saya tidak sendiri. Kita telah belajar bahwa kegelisahan karena utang bukan tanda lemahnya iman, melainkan reaksi alami jiwa di usia lanjut. Kita memahami bahwa rasa takut, malu, dan cemas muncul karena perubahan peran hidup dan keinginan menutup perjalanan dengan damai. Kita juga belajar bahwa langkah kecil, kejujuran, komunikasi ikhlas, dan harapan bukanlah hal yang saling bertentangan. Semuanya adalah bagian dari proses alami usia. Bapak dan Ibu tidak bersalah karena merasa berat. Perasaan itu manusiawi dan dimengerti oleh Allah. Dari kisah para bapak dan ibu yang kita dengar, yang takut merepotkan, yang ingin tenang, yang ingin didengar, kita menemukan satu benang merah. Semua ingin hidupnya tetap berarti. Mereka tidak sempurna, tidak selalu mampu menyelesaikan semuanya, tetapi mereka tetap berusaha menjaga hati. Saat mendengar kisah-kisah ini, banyak lansia berkata dalam diam, saya pernah seperti itu. Dan saya masih di sini. Ketika utang dan beban batin tidak dipahami dengan benar, ia bisa merusak kesehatan,
hubungan, ketenangan, dan harga diri. Namun yang paling menyakitkan adalah perasaan tidak dibutuhkan, dilupakan, atau merasa hidup hanya menjadi beban. Memelan trioli perjalanan ini, satu hal menjadi jelas. Perasaan itu bukan kebenaran tentang diri, bapak dan ibu. Itu hanyalah luka batin yang lahir dari kelelahan, bukan nilai sejati hidup bapak dan ibu. Bapak dan ibu, dengarkan ini dengan hati yang tenang. Nilai hidup tidak diukur dari lunas atau tidaknya utang, dari kuat atau tidaknya tubuh, dari sempurna atau tidaknya akhir. Nilai hidup terletak pada niat baik, usaha yang jujur, doa yang tidak pernah putus, dan hati yang tetap ingin berbuat benar. Usia tua bukan akhir makna, justru puncak kebijaksanaan. Bapak dan ibu masih berharga, masih bermakna, masih layak dicintai dan didengarkan. Sebagai penutup, izinkan satu kalimat ini tinggal di hati bapak dan ibu. Hidup tidak harus selesai sempurna untuk tetap bernilai di hadapan Allah. Jika bapak dan ibu merasa dikuatkan oleh perjalanan ini, tinggalkanlah satu kalimat di kolom komentar, bukan sekadar tulisan, tetapi jejak hidup yang bisa menguatkan lansia lain. Dan jika bapak dan ibu ingin terus ditemani dengan kisah-kisah yang menenangkan, bijak, dan penuh empati, mari kita berjalan bersama dengan menekan tombol subscribe. Bukan untuk mengejar jumlah, tetapi untuk saling menjaga hati di usia senja. Bapak dan ibu yang saya hormati, ada satu ketakutan yang jarang diucapkan, namun sering hadir diam-diam di usia senja. Takut tidak sempat menyelesaikan semuanya. Bukan hanya utang, tapi juga urusan hati, hubungan, dan rasa damai. Waktu terasa berjalan lebih cepat, sementara tenaga tidak lagi sama. Ada rindu pada masa ketika hidup terasa panjang, ada harga diri yang ingin tetap utuh, dan ada harap agar hidup ini tetap berarti sampai akhir. Mungkin bapak dan ibu juga pernah merenung dan berkata lirih, ini tentang saya. Apakah hidup saya sudah cukup? Secara psikologis, di usia lanjut manusia mulai menghadapi apa yang disebut sebagai tahap penilaian hidup. Kita melihat ke belakang, menimbang yang sudah dan belum selesai. Ketika masih ada utang atau tanggungan, pikiran mudah terjebak pada rasa takut meninggalkan beban. Namun bapak dan ibu perlu tahu, ini bukan tanda kegagalan. Bukan pula kurang persiapan. Ini adalah proses alami usia ketika jiwa ingin menutup perjalanan dengan rapi. Perasaan ini muncul justru karena hati. Bapak dan ibu masih peduli dan bertanggung jawab. Seorang nenek berusia 76 tahun pernah berkata, saya tidak punya banyak, tapi saya ingin pergi dengan tenang. Ia tidak mampu melunasi semuanya, namun ia memilih memperbaiki hubungan, meminta maaf dan memperbanyak doa. Ia berkata, oh, hati saya lebih ringan sekarang. Cerita ini membuat banyak lansia terdiam lama. Mereka menyadari, ketenangan tidak selalu datang dari menyelesaikan semua hal secara sempurna, tetapi dari keberanian menata hati. Dalam diam banyak yang berpikir, saya juga ingin seperti itu. Jika rasa takut akan belum selesai ini terus menekan, ia bisa merusak sisa-sisa ketenangan hidup. Kesehatan menurun karena kecemasan yang menahun. Hubungan terasa dingin karena hati sibuk dengan penyesalan. Ketenangan sulit hadir, dan harga diri terguncang. Dampak paling menyayat adalah saat lansia merasa hidupnya tidak penting hanya karena tidak mampu menuntaskan semuanya. Padahal, nilai hidup tidak pernah diukur dari kesempurnaan akhir. Bapak dan ibu, kebijaksanaan usia mengajarkan bahwa hidup yang baik bukan hidup tanpa celah, melainkan hidup yang dijalani dengan niat lurus dan hati yang terus belajar. Allah Maha mengetahui keterbatasan manusia. Usia tua bukan tuntutan untuk sempurna, tetapi kesempatan untuk berserah dengan jujur. Bapak dan ibu tetap berharga, tetap dimuliakan, dan tetap bernilai meski ada hal-hal yang belum selesai secara duniawi. Segmen ini ingin meninggalkan satu penguatan penting. Ketenangan hidup tidak menunggu semua masalah selesai, tetapi lahir ketika hati berdamai dengan keterbatasan. Di segmen terakhir nanti kita akan merangkum semua perjalanan ini tentang utang, harapan, ikhlas, dan nilai hidup lansia dengan satu pesan besar. Bapak dan ibu tidak pernah sendirian. Bapak dan ibu yang saya hormati, di titik ini kita telah berjalan cukup jauh bersama. Dari rasa takut yang diam-diam dipendam, dari utang yang menekan hati, dari malam-malam panjang yang sunyi. Di usia senja hidup memang tidak selalu ramah, tapi hati tetap ingin dimengerti. Ada rindu pada masa lalu, ada harga diri yang ingin tetap dijaga, dan ada harap kecil agar hidup ini tetap bermakna sampai akhir. Mungkin saat mendengarkan semua segmen ini, bapak dan ibu perlahan menyadari, ini tentang saya, dan ternyata saya tidak sendiri. Kita telah belajar bahwa kegelisahan karena utang bukan tanda lemahnya iman, melainkan reaksi alami jiwa di usia lanjut. Kita memahami bahwa rasa takut, malu, dan cemas muncul karena perubahan peran hidup dan keinginan menutup perjalanan dengan damai. Kita juga belajar bahwa langkah kecil, kejujuran, komunikasi, ikhlas,
Dan harapan bukanlah hal yang saling bertentangan. Semuanya adalah bagian dari proses alami usia. Bapak dan ibu tidak bersalah karena merasa berat. Perasaan itu manusiawi dan dimengerti oleh Allah. Dari kisah para bapak dan ibu yang kita dengar, yang takut merepotkan, yang ingin tenang, yang ingin didengar, kita menemukan satu benang merah. Semua ingin hidupnya tetap berarti. Mereka tidak sempurna, tidak selalu mampu menyelesaikan semuanya, tetapi mereka tetap berusaha menjaga hati. Saat mendengar kisah-kisah ini, banyak lansia berkata dalam diam, saya pernah seperti itu. Dan saya masih di sini. Ketika utang dan beban batin tidak dipahami dengan benar, ia bisa merusak kesehatan, hubungan, ketenangan, dan harga diri. Namun yang paling menyakitkan adalah perasaan tidak dibutuhkan, dilupakan, atau merasa hidup hanya menjadi beban. Memelanan trioli perjalanan ini, satu hal menjadi jelas. Perasaan itu bukan kebenaran tentang diri. Bapak dan ibu, itu hanyalah luka. Batin yang lahir dari kelelahan, bukan nilai sejati hidup bapak dan ibu. Bapak dan ibu, dengarkan ini dengan hati yang tenang. Nilai hidup tidak diukur dari lunas atau tidaknya utang, dari kuat atau tidaknya tubuh, dari sempurna atau tidaknya akhir. Nilai hidup terletak pada niat baik, usaha yang jujur, doa yang tidak pernah putus, dan hati yang tetap ingin berbuat benar. Usia tua bukan akhir makna, justru puncak kebijaksanaan. Bapak dan ibu masih berharga, masih bermakna, masih layak dicintai dan didengarkan. Sebagai penutup, izinkan satu kalimat ini tinggal di hati bapak dan ibu. Hidup tidak harus selesai sempurna untuk tetap bernilai di hadapan Allah. Jika bapak dan ibu merasa dikuatkan oleh perjalanan ini, tinggalkanlah satu kalimat di kolom komentar, bukan sekadar tulisan, tetapi jejak hidup yang bisa menguatkan lansia lain. Dan jika bapak dan ibu ingin terus ditemani dengan kisah-kisah yang menenangkan, bijak, dan penuh empati, mari kita berjalan bersama dengan menekan tombol subscribe. Bukan untuk mengejar jumlah, tetapi untuk saling menjaga hati di usia senja.